California, di Texas, ya, atau di negara-negara kafir. Tapi hari ini masalah penyakit ini menimpa umat Islam, menghampiri keluarga, masyarakat di tengah-tengah mayoritas muslimin. Dan ternyata ketika anak-anak ini ditangkap, ya, mereka punya ayah dan punya ibu sudah bercerai. Bercerainya ibu dengan ayah sehingga tidak ada kepedulian kepada anak-anak, anak yang menjadi korban. Ini kasus. Ini satu kasus yang terungkap di Aceh, dan mungkin ada beraneka ragam ratusan atau mungkin ribuan kasus yang tidak pernah terungkap. Ini di Aceh saja. Bagaimana lagi di kota-kota besar? Iya, Jakarta, Surabaya, ya, atau kota-kota besar yang lainnya. Yang tentunya ketika seorang ibu mereka sibuk dengan urusannya sendiri, tidak berperan di tengah keluarganya, maka anak-anak yang seperti ini akan tumbuh di tengah-tengah umat Islam. Nah, kalau seandainya mereka kelak menikah dan mereka punya keturunan dan kondisi hidup mereka masih seperti ini, apa yang diharapkan dari anak-anaknya mereka? Ibu dan bapaknya saja model begini hidupnya. Ya, kita khawatir para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kondisi umat Islam hari ini, ibu tidak berperan pada posisinya, ya mungkin 30, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, anak-anak cucu-cucu kita mengatakan dulunya ibu saya adalah seorang muslim. Iya, bapak saya seorang muslim. Dulu saya sering mendengar adzan di tempat ini. Tapi hari ini semuanya sudah hilang. Ya, berarti dari apa yang saya sebutkan ini, ibu-ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya, dan saya akan menyebutkan beberapa kisah dari tokoh-tokoh manusia hebat di muka bumi ini. Pahlawan-pahlawan yang pernah menancapkan kaki di muka bumi ini, ternyata keberhasilan mereka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada wanita-wanita yang berjiwa besar yang mendidik mereka sehingga menjadi orang yang besar. Para hadirin dan hadirat, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ibu merupakan madrasah bagi anak, dan itu akan menjadi sebab kebaikan masyarakat. Maka pada pundak wanita ada tugas yang sangat besar untuk mendidik anak-anak tersebut dan membantu suami di dalam pekerjaan. Si suami mencari nafkah, mencari rezeki, dia keluar dari rumahnya. Maka si istri yang dia menjadi ibu rumah tangga yang tidak mencari nafkah, maka dia menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya. Dan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang suami adalah anak-anaknya. Wala'alla ara mithal ala dhalik. Dan contoh yang paling indah, contoh yang paling tepat kita jadikan sebagai contoh ibrah dalam kehidupan kita adalah kehidupan ibu kita, Khadijah radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang telah memberikan jasa yang sangat besar kepada Islam. Wanita yang telah membantu mengorbankan harta waktunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak hanya mengorbankan harta yang beliau miliki untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tetapi dengan sentuhan ibu Khadijah radhiyallahu taala anha mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hebat. Di antara hasil didikan ibunya kita Khadijah radhiyallahu taala anha, Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah, ia akan menjadi pemimpin nanti bagi kaum wanita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia memiliki seorang ibu yang selalu mengorbankan waktu, hartanya untuk Islam dan juga untuk anak-anaknya. Sehingga wanita yang paling baik dan wanita yang paling mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dan hidup dengannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha dalam pengorbanan. Walaupun di sana para ulama menyebutkan dari sisi ilmu, dari sisi kefakihan, Aisyah radhiyallahu taala anha itu lebih mulia dibandingkan Khadijah.
tetapi dari sisi pengorbanan waktu dan harta, sehingga memudahkan Nabi SAW untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwahnya, yang kemudian dakwah tadinya hanya di kota Mekah, ya hanya beberapa orang yang mereka memeluk Islam, diantaranya Khadijah yang kemudian diperistrikan oleh Nabi SAW. Kemudian dengan pengorbanan mereka, Islam tidak hanya tersebar di kota Mekah, tapi Islam hari ini sampai ke kota Semarang. Islam hari ini sampai ke Aceh. Islam hari ini tersebar di seantero dunia. Iya, yang letak antara Indonesia dengan Mekah. Hari ini saja kita butuh perjalanan mungkin sekitar 10-an jam. Bagaimana lagi di zaman itu yang tidak ada pesawat, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama ini, tetapi tentunya ini ada pengorbanan yang besar. Dan ternyata di balik pengorbanan awal perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita. Ya, wanita yang paling pertama masuk Islam, wanita yang telah mengorbankan seluruh yang dia miliki, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendakwahkan agamanya. Inilah salaf kalian wahai kaum wanita. Inilah tokoh yang seharusnya menjadi panutan untuk kalian. Bukan bintang film, bukan penyanyi, bukan bintang penyanyi Korea atau bintang film Korea yang banyak hari ini dijadikan sebagai acuan oleh kaum-kaum muslimah, oleh wanita-wanita muslimin, sehingga terjatuhlah apa yang terjadi pada hari ini. Tapi kalau seandainya mereka membuka, mempelajari, membaca dari kehidupan seorang pahlawan yang telah berjasa menyebarkan Islam di muka bumi ini, maka insya Allah dengan dia mengenal tokoh hebat ini, maka tertanam dalam hatinya kecintaan. Namun ketika ada rasa cinta dalam hati mereka, maka insya Allah mereka akan mudah untuk mengikuti manusia-manusia hebat ini. Dan ketika mereka mengikuti kehidupan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka tentunya kebaikan akan dia dapatkan untuk dunia dan akhiratnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wa yarji katsirun minal ulama as-sabab fi tamasuk al-mujtama' al-islami wa intisaru ala ghazati fi marahil dha'af at-tarikhi allati marah bi alamul islami ila mar'atil muslimah. Dan banyak kembali atau banyaknya ulama-ulama yang ada di muka bumi ini yang memperbaiki keadaan umat Islam, yang kemudian ditolong umat Islam di tengah umat-umat Islam itu lemah, maka sejarah di sana akan menyebutkan, akan menceritakan kaum wanita yang mereka mendidik anak mereka di atas agama, mereka mendidik anak mereka di atas sunnah Rasulullah, mereka kenalkan dengan Allah. Lahirlah pahlawan-pahlawan dalam agama ini di tengah lemahnya muslimin. Allah datangkan tokoh-tokoh hebat itu dengan ilmu mereka, dengan kekuatan mereka, mereka bisa menguasai dunia. Yang walaupun nama seorang ibu jarang disebut, yang walaupun mungkin nama seorang wanita jarang tertulis di kitab, tapi pengorbanan mereka kepada anak-anak mereka tidak akan pernah terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu-ibunya para ulama untuk menjaga keikhlasan mereka ketika masih hidup, dan tentunya pahala yang terus akan mengalir kepada mereka. Wa tamassakuha bidiniha wa aqidata islamiyah. Sehingga kuatnya masyarakat berpegang di atas akidah Islam, dan kuatnya mereka berpegang teguh di atas agama, dan itu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak mereka. Ternyata di balik itu ada wanita-wanita hebat. Ayakuna min abna'il akhirah min abna'id dunya. Sehingga wanita-wanita tersebut melahirkan anak-anak yang mencintai akhirat, bukan anak-anak yang hanya hidupnya menghabiskan waktu untuk menikmati dunia ini. Wa yakuna min jiyadil khail wa anfasaha. Dan menjadilah kelompok-kelompok masyarakat yang terbaik. Nah, dikarenakan ayunan wanita. Di sebelah kanannya dia mengayun anaknya. Dia bacakan Al-Fatihah. Dia bacakan Al-Quran. Dia berselawat kepada Rasulullah.
dia berzikir kepada Allah, kemudian dia susui anaknya. Ya, kemudian dia suap anaknya dengan diajarkan doa, dengan diajarkan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah perubahan kehidupan yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Maka kehidupan mereka bukan seperti kehidupan keledai, ya, yang hanya menjalani kehidupan untuk menikmati perkara yang hina di dunia ini. Bal inna katsiran min qibaril hamili da'wah hum gharasu ummahatuhum. Dan justru banyak kita dapatkan dari ulama-ulama yang memegang, berada di dalam dakwah ini, ternyata mereka memiliki ibu-ibu yang sangat luar biasa mendidik mereka. Walamma aghfalna dur mar'ah wa tanassainahu. Tetapi ketika wanita tersebut tidak meletakkan dirinya, tidak meletakkan pada posisinya sebagai madrasatul ula, wanita sudah sibuk keluar dari rumah mereka. Wanita sudah sibuk dengan acara A, acara B, acara C, acara D. Kemudian anak-anak mereka dititip sama pembantu. Tidak punya waktu untuk mengurusi anak. Tidak punya waktu untuk keluarga. Ya, hari ini arisan dengan A, besok arisan dengan B, besok arisan dengan C. Hari ini sedang ngumpul-ngumpul dengan klub ini, besok dengan klub ini, besok dengan klub sana. Maka kharaja jailun muhtazul thiqa bi aqidatihi. Maka akan keluar masyarakat-masyarakat dari ibu-ibu yang seperti ini adalah masyarakat-masyarakat yang lemah akidahnya. Masyarakat-masyarakat yang tidak peduli dengan agama. Masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal Allah. Pemuda-pemudi yang tidak tahu tentang halal dan haram. Dan ini sudah terjadi. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya menceritakan di negeri kami, yang katanya Serambi Mekah, begini kondisi pemuda dan pemudi Islam. Kenapa? Karena ibu tidak berjalan, tidak memposisikan dirinya. Ibu tidak menjadi ayunan tangan kanannya dan ayunan tangan kirinya untuk mendidik anaknya. Fataratan yamil ma'ahwa'il gharab. Dan terkadang anak-anak yang tidak dididik di atas agamanya, ya terkadang mengikuti pemikiran-pemikiran orang-orang barat, ya terkena penyakit-penyakit liberal, semua agama sama, semua akidah sama, yang penting orang tidak mengganggu orang lain, orang yang baik, orang yang akan menghuni surga Allah adalah orang-orang yang nggak pernah menyakiti hati orang. Adapun keyakinannya, adapun akidahnya, itu kembali, itu privasinya, dia kembali kepada yang menciptakannya. Pemikiran-pemikiran ini juga sudah merata di tengah muslimin. Kita tidak hanya melihat pemudi muslim hidup dengan maksiat kepada Allah, berzina, ya tidak menutup aurat, tidak sholat, tidak puasa, tidak diikat dengan ikatan-ikatan. Dari sisi lain juga kita melihat pemikiran-pemikiran pemuda dan pemudi muslim, ya pemikiran-pemikiran barat bercokol di kepalanya. Ya, sehingga dia malu untuk mengatakan Islam adalah agama yang benar. Dia malu untuk mengatakan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya Islam. Bahkan justru dia yang mengingkari ucapan ini sendiri. Orang Islam jangan mengaku hanya Islam saja yang benar. Orang agama lain juga baik kok. Agama lain juga mengajarkan kebenaran. Bukan hanya Islam saja yang mengajarkan kebaikan. Masa surga Allah yang begitu luas mau dimasuki hanya orang Islam saja. Beginilah kondisi pemuda dan pemudi. Dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibu-ibu. Makanya dalam syariat Islam, sebagaimana sering saya sampaikan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, kenapa di dalam Islam seorang laki-laki sebelum dia menikah, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mencari wanita yang salehah. Wanita itu, perempuan, seseorang itu menikah dikarenakan hartanya, dikarenakan keturunannya, dikarenakan kecantikannya. Tetapi Rasulullah SAW dari semua khisal tersebut, dari semua ciri-ciri tersebut dan sifat-sifat tersebut, Rasulullah memerintahkan kaum laki-laki untuk memilih yang paling bagus agamanya. Kenapa? Karena ya tujuannya diantaranya adalah ya mempersiapkan anak keturunan yang akan lahir darinya. Seorang wanita yang solehah.
Dia akan selalu peduli dengan pendidikan anaknya. Dia ingin anaknya anak-anak yang mengenal Allah. Dia ingin anaknya orang yang menghafal Al-Quran. Ya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya wanita, istri-istri adalah wanita-wanita yang jauh dari Allah, ya, dia tidak akan berpikir anaknya supaya bisa mengenal Allah. Dia tidak berpikir anaknya bisa mengenal Islam. Dia akan menghidupkan anaknya seperti bagaimana pola dia hidup. Kalau memang dia hanya memikirkan pakaian, wajah, maka itulah yang akan dia pikirkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, para ibu-ibu, ya walaupun kalian tugas kalian di rumah, walaupun kalian menetap di kamar kalian, tetapi kondisi di luar rumah kalian itu tergantung apa yang kalian lakukan di rumah kalian. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya sebutkan beberapa kisah dari kehidupan wanita-wanita yang memiliki anak-anak yang luar biasa. Disebutkan diantaranya Al-Khansa bintu Amr ibnul Harith. Taib. Indama akhadal muslimuna yahshuduna jundahum. Ketika kaum muslimin pada waktu itu mempersiapkan tentara-tentara pasukan untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yuduna iddatuhum zahfan limarqatil Qadisiyah. Itu adalah sebuah peperangan yang dikenal dengan peperangan Qadisiyah. Iya. Kanat Khansa ma'abnaiha al-arba'ah. Dan Khansa bintu Amr, beliau memiliki anak laki-laki 4 orang. Iya. Dan waktu itu beliau sudah persiapkan anaknya ini berperang melawan orang-orang Furs. Wa fi khimati min alaful khiyam. Dan dia siapkan anaknya itu dalam tenda-tenda. Yang tenda-tenda sudah dipersiapkan ribuan tenda pada waktu itu. Disitulah Khansa menempatkan anak-anaknya. Ya, litulqi ilaihim biwasiyatiha faqalat. Kemudian dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Perhatikan, wahai kaum ibu-ibu. Ya, jangan kita melemah. Memang wanita secara fisik dia lemah dibandingkan laki-laki. Tetapi wanita yang diharapkan dalam Islam adalah wanita-wanita yang memiliki jiwa yang besar. Karena banyak ibu-ibu terkadang karena saking lemahnya jiwanya, ya anaknya yang umurnya sudah bisa masuk pesantren, ya mungkin sudah bisa belajar agama, mungkin sudah umur 17 tahun atau umur 14 tahun yang dia sudah balik, sudah mandiri. Terkadang ibu-ibu nggak rela anaknya disekolahkan ke agama, takut oh nanti pesantrennya nggak ada AC-nya, oh takut nanti pesantren makannya nggak bergizi, oh takut nanti pesantren anak saya dibully atau lain sebagainya. Dengarkan bagaimana wanita ini mempersiapkan anaknya untuk berperang yang risikonya adalah hilang nyawanya. Taib. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunai, aslamtum ta'i'in. Wahai anak-anakku, ya engkau telah menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajartum mukhtarin, dan kalian berhijrah. Ya, maksudnya berhijrah kepada Allah adalah sesuatu pilihan kalian. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Innakum banu imratun wahidah. Sesungguhnya kalian adalah anak-anak dari seorang ibu. Makhannat abakum. Wanita ini tidak pernah berkhianat kepada suaminya. Tidak pernah berkhianat kepada bapaknya. Wala fadhahat khalakum. Dan juga wanita ini tidak pernah mempermalukan pamannya. Jelas ya? Taib. Jadi beliau mengatakan, kalian adalah orang-orang yang tumbuh dalam ketaatan. Dan kalian telah memilih untuk berhijrah. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ibu kalian ini tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Ibu kalian ini adalah wanita yang selalu berusaha untuk mematuhi suaminya.
dan dia tidak pernah memalukan pamannya. Wala hajanat hasbakum wala ghayyarat nasabakum. Dan dia juga tidak perlu mengubah nasab kalian. Wa ta'lamuna ma'addallahu lil muslimina min thawabil jazil fi harbil kafirin. Dan kalian wahai anak-anakku telah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada muslimin dari pahala yang sangat besar ketika mereka memerangi orang-orang kafir. Subhanallah. Inilah wanita-wanita yang telah berhasil mendidik, membuat dunia ini goyang dengan pahlawan-pahlawan muslimin di hadapan orang-orang kafir. Kemudian ibu yang lemah ini secara fisik berkata tetapi memiliki jiwa yang besar. Wa'lamu anna daral baqiyah khairun minad daril faniyah. Ketahuilah oleh kalian wahai anak-anakku, sesungguhnya negeri yang abadi yaitu yaumul qiyamah khairun, lebih baik buat kalian daripada negeri yang fana ini, dari negeri yang akan kalian tinggalkan ini. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tentunya wanita ini bukanlah wanita biasa. Wanita ini adalah wanita yang kesehariannya selain dia mendidik anaknya di atas ketaatan kepada Allah, ternyata wanita ini juga menyibukkan dirinya dengan ilmu. Menyibukkan dirinya untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tumbuhlah daripada fisik yang lemah ini jiwa yang besar yang dididik anaknya di atas Al-Quran. Tapi kalau ibu-ibu yang jadi tontonannya adalah film India, yang jadi tontonannya adalah film-film Korea, apa yang mau didik anaknya dengan film-film tersebut? Kalau jadi tontonannya adalah lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian, apa yang dia berikan kepada anaknya? Tetapi ketika wanita ini dia mendidik dirinya dengan ilmu agama, dia bisa mendatangkan ayat Al-Quran untuk menanamkan kesabaran kepada anaknya dari apa yang sedang mereka lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Warabitu, dan ribat, artinya ribatlah kalian, menjaga perbatasan di antara musuh-musuh Allah. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, yang dengannya kalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses. Fa idza asbahtum ghadan insyaallahu salimin faghdu ila aduwikum mutabsirina billahi wa la adaimun muntasirin. Subhanallah. Kalau seandainya besok pagi kalian masih hidup, maka berangkatlah kalian memerangi musuh-musuh kalian. Mubtasirina billah, dan ambillah kabar gembira dari Allah Rabbul Alamin. Dari musuh-musuh kalian Allah akan membela dan menolong kalian. Subhanallah, ketauhidan yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada putra-putranya. Dan dia paham resikonya anaknya akan meninggal. Dia paham resikonya anaknya tidak akan bersamanya lagi. Tetapi dia yakin kehidupan ini merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang tidak abadi. Kehidupan yang semuanya kita akan tinggalkan. Anak yang kita cintai akan kita tinggalkan hari ini. Istri yang dicintai, suami yang dicintai juga akan ditinggalkan. Di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Tetapi wanita ini menginginkan ketika anaknya berpisah dari dunia, berpisah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kemudian para hadirin, falamma asyraqas subh wastafatal kataib wa talaqil fariqan akhadhat talaqal akhbar baniha wa akhbarul mujahidin. Dan ketika telah terjadi peperangan, dua kubu saling bertemu, kemudian mulailah wanita ini mencari kabar tentang kondisi anaknya dan juga kondisi para mujahidin yang berperang pada saat itu. Wajah an-naba bil istishhad. Kemudian datanglah khabar
anak-anaknya telah gugur di medan peperangan. Perhatikan, wahai ibu-ibu kaum muslimat, inilah yang seharusnya menjadi contoh buat kalian. Kata beliau, alhamdulillahilladzi syarafani biqatlihim. Alhamdulillah. Dia memuji Allah. Anaknya meninggal, semuanya meninggal, putranya yang telah dia didik, yang telah dia nafkahi, meninggal semuanya. Dia berkata, alhamdulillahilladzi syarafani. Segala puji hanya milik Allah, yang mana Allah telah memuliakan saya dengan wafatnya mereka. Iya, beliau bersyukur kepada Allah telah berhasil mendidik anaknya menjadi para mujahidin, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi anak-anak yang mengharapkan surganya Allah, yang mementingkan kehidupan akhirat. Yang sangat jauh berbeda dengan kondisi wanita-wanita muslimah hari ini. Yang mereka pikirkan bagaimana anaknya menjadi seorang dokter. Yang dia pikirkan bagaimana anaknya menjadi seorang pengusaha. Yang dia pikirkan bagaimana anaknya bisa menjadi arsitek. Dia memikirkan anaknya bisa menjadi ini dan itu. Tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi itu semuanya akan keliru dan akan salah ketika seorang ibu tidak peduli anaknya akan sholatnya, akan puasanya, akan halal dan haram yang dia lakukan. Ini yang salah. Ya, yang dia pikirkan bagaimana anaknya matematikanya bagus, yang dia pikirkan bagaimana bahasa Inggrisnya 9, yang dia pikirkan bagaimana pelajaran di sekolahnya itu dapat nilai yang terbaik. Terkadang tidak hanya cukup di sekolah, dia panggil guru belajar di rumahnya supaya anaknya bisa berhasil dalam sekolahnya. Tapi anaknya tidak sholat, anaknya tidak mengenal kemana arah kiblat. Anak perempuannya hari ini dibawa oleh si fulan, besok dibawa oleh si alan, besok lagi dibawa oleh si fulan yang lain lagi, besok lagi dibawa oleh alan yang lain lagi. Tidak ada rasa kecemburuannya sedikit pun untuk anaknya. Dan ketahuilah, ibu-ibu yang model seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ad-dayyuth itu tidak akan pernah mencium bau surga, yang mana surga itu bisa kecium dengan jarak sekian dan sekian. Dayus disebutkan oleh para ulama adalah ibu-ibu dan ayah-ayah yang mereka tidak cemburu ketika anaknya berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika kita tidak mendidik anak kita di atas ketaatan kepada Allah, ya, suatu saat ketika kita sudah lemah, suatu saat ketika kita sudah tua, suatu saat ketika kita tidak bisa lagi memberikan manfaat kepada mereka dari sisi materi mungkin. Ya, kita sudah tidak mampu lagi bekerja. Kita sudah sakit-sakitan. Disitulah kita membutuhkan adanya kasih sayang dari anak-anak kita. Tetapi kalau seandainya hari ini kita tidak mendidik mereka di atas ketaatan kepada Allah, dia tidak akan peduli dengan kita. Apalagi mungkin dia punya seorang istri yang juga jauh dari Allah. Apalagi mungkin anak perempuan kita punya suami yang jauh dari Allah. Kita akan ditinggalkan. Ya, kita sakit, dia tidak sempat menengok kita. Dia sibuk dengan urusannya. Iya, jangankan untuk mendatangi, meng-WhatsApp, menelpon kita juga dia tidak sempat. Disitulah kita akan menyesal. Disitulah kita menangis. Disitulah kita akan sadar, akan faham bagaimana pentingnya pendidikan agama bagi seorang anak, tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tapi kebaikan juga bagi ibu dan ayah. Anak-anak yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dididik di atas agama, insya Allah dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya, insya Allah dia tidak akan pernah meninggalkan ayahnya. Mungkin si anak akan rebut-rebutan, si kakak dengan si adik, dengan si abang akan rebut-rebutan siapa yang lebih berhak untuk menjaga ibu dan ayahnya. Di tengah seorang ayah, seorang ibu dalam posisi yang lemah, sakit-sakitan, dia mendapatkan kondisi anak yang seperti ini memberikan semangat sendiri dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya ketika dalam kondisi lemah justru dia mendapatkan anak-anak tidak pernah peduli dengannya. Maka di dunia saja telah Allah nampakkan, bagaimana lagi di akhirat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa arju min rabbi ayyajmani bihim fi mustaqir rahmatihi. Kemudian setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan aku bersama anak-anakku dalam rahmatnya.
bisa mengumpulkan aku dalam surganya. Subhanallah. Inilah yang diidam-idamkan oleh seorang wanita yang muslimah. Yang mereka pikirkan bagaimana Allah telah memberikan kenikmatan. Ya, berumah tangga, memiliki anak-anak. Yang mana kenikmatan ini bisa bersambung nanti di dalam surganya Allah. Ini yang difikirkan oleh wanita muslimah. Bagaimana mereka berhasil menjalani kehidupan dunia ini dan berhasil mendidik anak-anak mereka supaya nanti di yaumul qiyamah dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dia bisa berkumpul kembali dengan suaminya. Dia bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Itu yang mereka harapkan. Ini cita-cita mereka yang paling terbesar. Sehingga cita-cita ini butuh pengorbanan yang besar. Butuh perjuangan dari seorang ibu dengan perjuangan yang besar pula. Karena surganya Allah adalah sesuatu yang mahal. Surganya Allah hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersabar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan terkhusus kaum ibu-ibu. Kita melihat kasus yang kedua atau kisah yang kedua. Ibu seorang imam besar yang dilaqabi dengan Amirul Mukminin fil Hadits yang bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri? Imam besar. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, dilaqabi sebagai Amirul Mukminin fil Hadits. Pemimpinnya Ahlul Hadits. Ternyata keberhasilan beliau menjadi seorang imam besar di muka bumi ini. Ya, beliau telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi nama beliau masih hidup hari ini. Hadisnya masih dinukilkan, ucapannya masih dinukilkan, sejarahnya masih diceritakan. Tidak ada orang yang menyebut nama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri kecuali didoakan dengan rahimahullah. Ternyata kehebatan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ini seorang ibu yang selalu mendidik beliau. Disebutkan di sini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri wa faqihul Arab wa muhaddithuhum wa amirul mu'minin fil hadits. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri adalah faqihnya Arab, muhaditsnya dan juga pemimpin kaum mukminin dalam hadis. Kana warahu salihah takaffalat bitarbiyati wal infaq alaih. Ternyata di belakang beliau adalah seorang wanita soleh yang telah menghabiskan umurnya untuk mendidik anak beliau dan menginfakkan apa yang beliau miliki untuk anaknya. Fakana thamaratuha, adapun hasil dari didikan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dari ibunya, yaqul Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Lamma aradtu talabal ilmi," ketika aku menginginkan untuk menuntut ilmu, qultu ya Rabbi. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan bekal untuk aku belajar. Wa ra'aitu ilma yadhhabu wa yandathir." Dan aku melihat ilmu itu pergi dan akan datang. Jadi kalau seandainya aku tidak mengambil ilmu sekarang, aku takut aku tidak punya kesempatan yang lain. Kalau seandainya aku tidak berguru dengan syekh ini, aku takut suatu saat dia akan pergi atau dia akan meninggal. Tetapi bersama dengan itu harus ada bekal yang harus aku siapkan untuk aku belajar. Sedikit di sini kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, pengorbanan seorang ibu dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya itu sangat berpengaruh akan keberhasilan dari belajar anaknya tersebut. Makanya kalau ada pesantren-pesantren yang mereka memberikan gratis belajar, ya sebenarnya kalau ada orang yang mampu jangan mau dimasukkan ke pesantren yang gratis belajarnya. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan untuk anak kita, untuk belajar agama, ini merupakan harta yang paling baik dikeluarkan oleh seorang ayah. Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau keluarkan kepada istri dan keluargamu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Apalagi digunakan untuk menuntut ilmu. Sebesar apa pengorbanan seorang ayah, seorang ibu untuk anak-anaknya, maka insya Allah sebesar itu pula hasil yang akan dia dapatkan. Jadi orang tua terkadang jangan berpikir, masuk pesantren. Kalau masuk pesantren ya udahlah apa adanya sajalah. Kalau masuk sekolah, masya Allah SPP-nya rajin dia bayar.
Tapi kalau udah masuk pesantren, ya mulai. Tidak ada keseriusan dia membayar SPP anaknya. Padahal untuk makan anaknya di sekolah. Untuk bayar listrik, untuk memberikan air, untuk apa? Air, bayar listrik, bayar air di pesantrennya. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pernah mau pelit untuk pendidikan anak-anak. Karena ternyata pengorbanan seorang ibu dalam menafkahi anaknya merupakan sebab keberhasilan anaknya tersebut. Di antaranya kisah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Faqultu afrik nafsi fi talabihi was'altullahul kifayah. Faqultu, kemudian aku menyibukkan diriku untuk belajar dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki kepadaku agar supaya aku bisa menuntut ilmu. Fakana min kifayatillahi lahu an qayyadallahu ummuhu. Ternyata dari kecukupan yang Allah berikan kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah adalah pengorbanan ibunya untuk menafkahi beliau untuk belajar. Faqalat lahu. Dia berkata kepada anaknya, "Ya bunai, utlubal ilma." Wahai anakku, belajarlah engkau dan aku akan mencukupi. Aku akan menafkahi, aku akan memberikan sesuatu yang paling berharga yang kumiliki untukmu. Sebagaimana juga disebutkan Imam Ibn Syafi'i, beliau ketika belajar dititipi oleh ibunya periuk. Mungkin pada waktu itu periuk makanan adalah barang yang paling berharga, yang mudah untuk dijual. Itu yang diberikan oleh ibunya. Ya, inilah kaidah yang disebutkan tadi. Semakin besar pengorbanan seorang ayah, semakin besar pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Apakah waktunya, perhatiannya, ataukah hartanya, itu sangat berpengaruh dengan keberhasilannya mereka. Bal wal aktsaru min dzalik, bahkan tidak hanya beliau memberikan nafkah berupa harta, juga ibunya memberikan nasihat kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dan selalu menghasung dia untuk belajar, memberikan motivasi dia untuk menuntut ilmu. Dan di antara nasihat yang pernah disampaikan oleh ibunya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri kepada anak beliau, "Ayyunai, wahai anakku, idza katabta asyrata ahruf." Kalau engkau telah menulis 10 ayat atau 10 hadis, ya, engkau telah menghafal 10 ayat Al-Qur'an, engkau telah menghafal 10 hadis, engkau telah mengetahui 10 bab ilmu, kata ibunya. Taib, fandur. Hal tara fi nafsika ziyada fi khasyatik wa hilmika wa waqarik. Kemudian perhatikan. Engkau lihat apakah itu bertambah rasa takutmu kepada Allah, bertambah rasa lembutmu, apakah bertambah rasa tenang khusyukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Keluar dari mulut seorang wanita ucapan yang begitu luar biasa, yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas. Tidak hanya dia mencurahkan perhatian kepada anaknya, ketika anaknya bersamanya, dia memberikan juga harta yang dia paling berharga dia miliki untuk pendidikan anaknya. Namun di tengah anaknya belajar, si ibu juga selalu menasehati bab anaknya tersebut. Dan terkadang ibu-ibu hari ini mengantarkan anaknya masuk ke pesantren, udah selesai. Ya saya kan sudah masukkan anak saya ke pesantren, ya urusan guru-gurunya lah di sekolah, urusan pengurusnya lah, nggak ada urusan sama saya kan udah bayar SPP. Iya, jadi ketika nanti anaknya punya masalah di pesantren, yang selalu disalahkan gurunya, yang selalu disalahkan pengurusnya. Iya, terkadang para ibu, para ayah, mohon maaf, anak pulang pesantren. Di sekolah anak diajarkan untuk baca Quran. Di sekolah anak diajarkan semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menjaga ibadah-ibadah. Dia pulang ke rumah, dia nggak melihat itu dari ibunya, dia nggak melihat itu dari ayahnya. Mungkin 1 hari, 2 hari dia masih berbekas apa yang ada di pesantrennya. Kemudian hari ketiga, hari keempat dan selanjutnya dia melihat ibunya tidak seperti yang diajarkan oleh gurunya. Ibunya sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan arisannya, sibuk dengan acara-acara B. Si bapak juga seperti itu. Ya ada pengajian nggak hadir, nggak ikut pengajian. Ya sehingga anak itu akan mencontohi orang tuanya. Hari keempat udah hilang dia. Akhirnya protes ke pesantren. Ini anak saya sudah 3 tahun masuk pesantren bapak, masuk pesantren Pak Ustadz, dan saya sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Masa anak saya seperti ini? Sholatnya malas disuruh, ke masjid nggak mau.
Iya, kenapa ini bisa terjadi? Karena ibu dan ayah terkadang tidak memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya di rumah. Sehingga apa yang dia dapatkan di pesantren misalnya 9, pulang ke rumah jadi -2. Karena ibu nggak mencontohkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita lihat bagaimana Ibu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, selain dia menafkahi anaknya dan mengantarkan anaknya kepada seorang alim ulama, tetapi beliau sebagai seorang ibu terus mendidik anaknya, mengingatkan anaknya. Iya. Fa illam tara dzalik. Kalau seandainya dengan ilmu yang kau dapatkan tidak menambah rasa takut engkau kepada Allah, tidak mengubah akhlak engkau, tidak menambah ketenangan engkau, tidak menambah kekhusyukan engkau, kata ibunya, fa'lam annaha tadurruk wa la tanfa'uk. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu memudaratkanmu dan tidak bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Subhanallah. Hakadha kanat ummuhu fakana Sufyan. Itulah ibunya Sufyan, maka wajar Sufyan bin Said Ats-Tsauri menjadi imamnya Ahlus Sunnah, menjadi imamnya wara. Ya, punya ibu. Ibu kan bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus ibu-ibu yang mendengar kajian Zoom hari ini, kan nggak pernah mendengar ibunya Sufyan Ats-Tsauri bagaimana? Kan nggak pernah dengar kan? Kita sering dengar Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ketika dipilih menjadi seorang qadhi pada waktu itu, akhirnya beliau menolak, bahkan beliau lari dari tempat tinggalnya. Kemudian sang raja marah dan membuat sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Sufyan bin Said Ats-Tsauri, maka akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Sufyan Ats-Tsauri lari bukan karena dikejar KPK, lari bukan karena korupsi, lari mau diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim. Kemudian tiba di sebuah tempat, dia bekerja karena bekalnya sudah habis. Ya, kemudian tuannya meminta dia mendatangkan buah, ternyata buah yang didatangkan adalah salah. Kemudian tuannya berkata, saya minta buah ini, kenapa kamu mendatangkan buah yang seperti ini? Dia berkata, wahai tuanku, aku belum pernah merasakan makanan yang buah yang ada di kebunmu karena belum mendapatkan izin darimu. Kemudian tuan ini berkata, Sufyan Ats-Tsauri saja nggak seperti kamu. Faham ya? Jadi ada sayembara, siapa yang berhasil menangkap Sufyan Ats-Tsauri akan dapat hadiah. Tersebar bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri lari dari jabatan. Ini menunjukkan kewaroannya beliau. Nah, tuannya ini nggak tahu kalau itu Sufyan bin Said Ats-Tsauri. Dia berkira dia berkata Sufyan Ats-Tsauri saja nggak seperti kamu waroknya. Padahal itu siapa? Sufyan. Subhanallah. Kemudian dia pulang, dia pergi ke pasar, dia cerita dengan teman-temannya. Kemudian teman-temannya berkata, jangan-jangan itu Sufyan bin Said Ats-Tsauri. Raja telah menyiapkan hadiah sangat banyak. Sayembara yang berhasil menangkapnya. Kemudian dia balik, ternyata Sufyan sudah lari. Subhanallah. Imamul wara, imamul hadis. Ya, hadisnya ada di Sahih Bukhari, hadisnya ada di Sahih Muslim. Ternyata dari seorang wanita yang lemah secara fisik, tetapi memiliki jiwa yang besar. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh hebat di dalam agama ini. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi, saya baca beberapa hal. 6. Disebutkan di sini Ummu al-Imamu Malik rahimahullah. Ibunya Imam Malik. Siapa yang nggak kenal Imam Malik? Imam Darul Hijrah, Imam Madhab. Yang dikenal dengan kewibawaannya. Kalau ada orang bertanya kepada Imam Malik sebuah soal dan kemudian Imam Malik tidak menjawab, beliau diam, orang tersebut tidak akan berani mengulangi soal yang kedua. Karena kewibawaan Imam Malik rahimahullah. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, di antara ilmu muamalah yang paling amfas, yang paling aqwa, ya, di dalam ilmu jual beli adalah mazhab Maliki. Kenapa? Karena Imam Malik mengambil ilmu fikih muamalah dari Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib imamnya dalam muamalah. 6. Dan ucapan Imam Malik tentang al-istiwa ma'lum wal kayfiyah majhul wa imamu bi wajibun wa su'aluha anu bid'ah. Mulut keluar kalimat ini ribuan tahun yang lalu dari Imam Malik. Tapi ini menjadi kaidah kepada umat Islam hari ini dalam memahami sifat-sifat Allah. Sudah lewat ribuan tahun ucapan beliau, tapi ucapan beliau ada di hati-hati muslimin. Dan ternyata lagi-lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ternyata beliau punya seorang ibu yang luar biasa. Yarwi Ibnu Abi Uwais an Ummu Malik
Anas qailan. Sami'tu khali Malik ibnu Anas. Saya mendengar pamanku Malik ibnu Anas yaqul kanat ummi talbisun thiyab wa tu'amminuni wa ana shabi. Ibuku dulu memakaikan aku pakaian, kemudian memakaikan aku imamah. Wa tawajjuhni ila Rabi'ah ibnu Ubaid Abdurrahman. Kemudian dia mengarahkan aku untuk belajar dengan Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Wa taqul ya bunai i'ti majlis Rabi'ah fata'lam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allam min hadithi wa fiqhihi. Wahai putraku, datanglah majelisnya Rabi'ah. Belajarlah dari akhlaknya, dari adabnya, sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih dari dia. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit kita keluar dari sistem pendidikan. Dari yang saya ketahui, dari sistem pendidikan para ulama-ulama kita terdahulu, yang pertama yang diajari kepada anak itu adalah adab dan akhlak. Iya, karena dengan adab dan akhlak itulah yang akan memberikan manfaat dari ilmu yang dia punya. Karena hari ini sistem pendidikan sebagian orang tua yang memiliki niat yang baik, yang memiliki niat yang mulia, agar si anak bisa menghafal Al-Quran, agar si anak bisa menghafal hadis, agar si anak mengerti agama dengan segala bab-babnya. Ya, sehingga bab masalah adab, bab masalah akhlak itu tersampingkan. Yang penting sudah berapa juz hafalannya? Oh, sudah sekian juz, sudah sekian juz, sudah sekian juz. Akhirnya anaknya hafal Al-Quran 30 juz tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Tidak akan memberikan pengaruh apa yang dia hafal. Ya, makanya sistem pendidikan orang-orang non-Islam justru mereka mengambil dari Islam. Dari yang saya ketahui, itu pendidikan di Jepang, ya dari SD itu anak-anak itu cuma diajarin bagaimana cara ngantri, ya bagaimana cara punya adab, cara punya akhlak, ya tidak membuli dan lain sebagainya. Setelah nanti SMP baru mereka lebih diberikan materi-materi. Ini kan sebenarnya metode dalam agama kita. Iya, makanya disebutkan orang-orang yang hadir di majelis Imam Ahmad, ribuannya yang lebih banyaknya dalam mendengar, melihat adab dan akhlak Imam Ahmad. Sebagian kecil yang mereka mempelajari fikih dari Imam Ahmad. Ya, makanya tapi alhamdulillah belakangan ini sekolah-sekolah teman-teman dari Ahlus Sunnah sudah mulai sekolah karakter. Jadi ini yang perlu ditanamkan, tidak suka membuli, tidak suka mengejek orang. Ya kalau ada misalnya di sekolah anaknya agak gemuk, atau kulitnya hitam, atau kulitnya keribu, atau misalnya giginya boneng, mohon maaf. Ya, dididik, nggak boleh membuli, nggak boleh mengejek. Ya, nggak, ini merupakan ciptaan Allah. Ini merupakan apa yang Allah kehendaki pada dirinya. Karena sekolah-sekolah yang sudah dianggap sekolah Islam, bahkan sekolah sunnah, penyakit-penyakit bully ini masih banyak. Tidak sedikit anak-anak tidak mau lagi sekolah karena dia selalu dibully di sekolahnya. Inilah tugas dari para guru dan tugas dari ibu-ibu dan bapak-bapak, tanamkan kepada anak ini merupakan akhlak yang sangat jelek membuli ini. Orang kafir saja memerangi ya akhlak ini, apalagi kita sebagai seorang muslim. Di sinilah fokus. Lebih baik dia nggak hafal Quran, lebih baik dia hanya hafal 2 juz, tapi dia punya akhlak yang baik, daripada dia menghafal 30 juz, tapi dia nggak punya akhlak yang baik. Perhatikan nasihat ibunya Imam Malik rahimahullah. Makanya Imam Malik dikenal dengan akhlaknya, kewibawaannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, fata'lam min samtihi, belajarlah engkau dari adabnya Imam Malik, akhlaknya Imam Malik, sebelum engkau mempelajari hadis dan mempelajari fikih. Jadi saya menasihati diri saya, dan juga kepada para ibu-ibu atau juga para teman-teman yang punya sekolah, ini pertama yang diajarkan kepada anak, adab akhlak. Jangan digenjot hafalannya, jangan digenjot hafalan hadisnya. Sudah belajar di pondok misalnya, pulang atau belajar dari pagi sampai siang, sore ngambil lagi guru untuk melancarkan hafalan. Anak-anak itu zamannya zaman main-main. Kita saja sudah tua disuruh belajar kayak gitu bisa stres. Ya, Rasulullah SAW di masa kecilnya ini calon nabi, kan begitu. Ketika disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW datang malaikat Jibril untuk membersihkan hati beliau. Disebutkan waktu itu Rasulullah sedang bermain. Ini calon nabi, ini calon rasul. Yang namanya anak-anak ada masa bermain, bukan berarti dilepas bermain-main seperti itu.
Ada masanya dia bermain, ada masanya dia belajar. Ya si bapak hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad dia jalan-jalan naik sepeda, goes atau mancing cari hiburan. Anaknya disuruh hafal Quran hari Minggu. Anaknya harus dicari guru pengajar hafal Quran dari pagi sampai sore. Orang tua aja butuh hiburan. Jadi betul niat kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menghafal Quran itu baik. Tapi harus ada porsinya masing-masing. Ya ada saatnya dia menghafal, ada saatnya dia bermain. Karena ketika anak-anak itu dari semenjak kecil sudah dipaksa untuk belajar. Ya masih SD sudah masuk pesantren, coba baik. Ya, saya sedikit dari cerita. Guru saya Syekh Abdullah Mar'i pernah ke Indonesia beberapa kali. Kemudian beliau datang ke sebuah pesantren, beliau melihat anak-anak kecil umur SD gitu. Ini kata Syekh siapa? Ini santri, Ustaz. Santri ya Syekh. Santri kan nginap, kata Syekh. La ilaha illallah. Kurang lebih lah ya. Orang tuanya nggak sayang sama anaknya. Umur SD sudah dimasukin ke pesantren. Anak SD itu perlu dicium, perlu dipeluk-peluk sama ibu sama ayahnya. Ya perlu selalu bersama ayah dan ibunya. Nanti kalau sudah umur SMP atau SMA baru dimasukkan ke pesantren. Jadi jangan salah Jangan salah siasat. Makanya banyak anak-anak dari kecil dia sudah masuk pesantren, ya karena ibu-ibunya dan ayahnya pingin menjadi seorang ini seorang itu, akhirnya masa umur dia sudah 17 tahun, jenuh, bosan, akhirnya udah jadi orang awam. Jadi awam udah, wala sholat, wala semuanya. Ya jadi biarkan si anak bersama orang tua. Ya tetapi tugas ayah dan ibu besar ketika anaknya di rumah. Dia harus punya waktu dengan anaknya. Nanti sudah tamat SMP baru cari pesantren. Mungkin pesantren nggak terlalu perlu jauh-jauh lah. Yang dia bisa datangi setiap Jumat, yang dia bisa berjumpa dengan anaknya setiap Jumat. Supaya terus ada komunikasi dengan orang tua. Sehingga dia tidak jenuh, tidak dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Taib. Saya tidak mengatakan nggak boleh ya, cuman saya mengatakan banyak kondisi-kondisi anak-anak yang dari kecil yang masuk pesantren yang jauh dari kasih sayang seorang ibu, ketika dia umur sudah 17 tahun dia apa? Dia bosan, dia jenuh. Taib. Wallahu a'lam bishawab, para hadirin dan hadirat, karena waktu kita sudah habis. Karena juga saya kebetulan jam 11 ada kajian yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan juga memberikan manfaat kepada hadirin dan hadirat semuanya, dan terkhusus kepada para ibu-ibu supaya memiliki kesemangatan dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi yang memposisikan dirinya menjadi wanita-wanita yang mudah-mudahan dengannya akan melahirkan orang-orang hebat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, suaranya tidak kedengaran. Oh, Afan masih kemut. Oh ya, nah. Oh ya Ustaz, Afan ini kan ada door prize terkait dengan pertanyaan disampaikan Ustaz. Ini pertanyaan dulu yang disampaikan atau door prize dulu aja Ustaz? Boleh, terserah antum. Oh ya, berarti pertanyaan dulu aja Ustaz. Jadi mungkin yang ingin dapat door prize biar nyimak sampai selesai itu. Oh gitu. Baik, nah silakan. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Maaf tanya Ustadz, bagaimana hukumnya tentang imunisasi? Sedangkan di sekolah ada program imunisasi untuk anak. Sedangkan hati ini bertentangan. Mohon penjelasannya biar hati ini mantap. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada urusan-urusan dunia kalian. Dan secara ilmu medis kita ketahui, dan juga dari dokter-dokter yang thiqah yang kita kenal, bahwasannya imunisasi ini adalah sebagai bentuk dari penangkal penyakit
dari si anak dengan zat-zat tertentu yang itu memiliki pengaruh yang zahir, itu adalah perkara yang mubah dalam perkara agama. Jadi kalau seandainya memang bahannya adalah bahan yang halal, bukan bahan yang haram, ya, dan juga secara ilmu medis diakui secara medis, maka tidak ada masalah seseorang anak untuk diimunisasi. Ya, tidak ada masalah, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena demikianlah yang dikhabarkan oleh Nabi, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kecuali kalau seandainya bahannya adalah bahan yang haram dan juga bisa memberikan mudarat bagi si anak, ya kita jauhi. Tapi justru sebaliknya kita dapatkan berapa juta, bahkan berapa ratus juta anak-anak Indonesia diimunisasi, tapi kondisinya alhamdulillah baik-baik saja. Kan seperti itu. Tapi dulu nenek moyang kita nggak pernah imunisasi juga sehat, iya betul. Kita nggak mengingkari itu semuanya. Dan juga kita tidak mengatakan wajib. Tapi kalau memang seandainya itu ada hal yang memang penemuan-penemuan baru secara ilmu medis, apalagi penyakit, mungkin semakin banyak makanan yang berkembang. Hari ini yang makanan tidak pernah kita dapatkan, mungkin 20 tahun yang lalu kita dapatkan, hari ini yang banyak sumber makanan itu dari penyakit, banyak penyakit dari sumber makanan, sehingga para dokter mungkin mereka menemukan ini, imun ini, imunisasi ini akan bisa memberikan penjagaan dari ini dan ini, maka tidak ada masalah. Wallahul a'lam. Nah, Baik, untuk selanjutnya Ustaz, Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh jamaah selalu dalam penjagaan Allah. Mohon pencerahannya Ustaz, saya baru hijrah sedangkan anak-anak sudah tumbuh besar. Bagaimana mengkondisikan suami dan anak-anak dalam mengajak mereka untuk mengenal sunnah? Sedangkan ketika kita ajak, mereka selalu beralasan, terutama suami, kamu kan juga seperti itu, kamu dulu kan juga seperti itu. Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada sebuah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmatul Islam, ya, kemudian nikmatul as-sunnah. Baik. Dan tentunya dunia ini merupakan tempat ujian dan tempat cobaan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat keimanan? Ya, tentunya walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang bohong dengan keimanannya. Ya, mungkin apa yang dirasakan oleh saudari yang bertanya, ya, dia tidak pernah mendapatkan ujian yang besar seperti ini sebelum dia berhijrah. Tapi setelah berhijrah dia akan mendapatkan ujian-ujian yang seperti ini. Nah, disitulah dia butuh kesabaran. Butuh kethiqohan dia kepada Allah. Butuh kejujuran dia dengan Allah. Butuh keterikatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah ini sebagai ladang untuk dia berjihad. Ya, berjihad, terus mengubah dirinya, terus dia belajar. Ya, dan juga berjihad untuk mengubah mengubah suami dan anak-anaknya. Ya, dengan cara dia mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam, dia ketuk pintu langit agar Allah membuka pintu hati suaminya dan anak-anaknya. Ya, kemudian mungkin dia nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ya, bagaimana cara dia bisa mengubah keluarganya, maka dia lakukan semaksimal mungkin sambil bersabar. Ya, adapun omongan-omongan kamu begini, kamu begitu, anggap saja ini sebagai sesuatu yang dia belum paham. Insya Allah setelah dia paham, mungkin dia akan lebih baik daripada kita. Kan seperti itu. Yang penting jangan putus asa. Ingatlah Nabi, tapi Ustadz ini saya sudah nasihati sudah sebulan, ini sudah 2 bulan. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah itu ratusan tahun. Ratusan tahun beliau berdakwah, tapi istri beliau belum mengikuti beliau, anak beliau juga tidak mengikuti beliau. Kita tidak lebih fasih dibandingkan Nabi Nuh. Kita tidak lebih taat dibandingkan Nabi Nuh. Kita tidak lebih hebat dalam berbicara dibandingkan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh alaihissalam beliau tidak berputus asa, selalu beliau mengajak keluarganya agar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah teman-teman yang akan selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan penguat, ya, dan jangan melemah. Kalau kita melemah, kalau saudari yang bertanya melemah, kemudian dia justru menghindar dari itu semuanya, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan dia tidak bisa menyelamatkan suami dan anak-anaknya. Tapi kalau dia bersabar, ya, dengan kondisi seperti ini, terus berdoa kepada Allah, dia usahakan semaksimal mungkin, maka insya Allah dia akan menyelamatkan dirinya, dan insya Allah dia akan menyelamatkan suami dan anak-anaknya, dan insya Allah akan dilihat perubahan di suatu saat nanti. Wallahu a'lam.
Tapi untuk yang selanjutnya, Bismillah, mau tanya, bagaimana cara menjadi calon ibu yang baik untuk anak-anak? Karena semua orang tua ingin menjadi anaknya anak yang soleh dan juga menjadi anak yang menghafal Quran. Sedangkan kita sendiri masih sering lalai dalam menghafal dan masih jauh dari ketaatan kepada Allah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Masya Allah. Ya, ini merupakan sebuah modal yang besar sebenarnya. Cita-cita ingin mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Ini sebuah modal. Ini sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk pendidikan setelahnya. Namun tentunya tidak berhenti di situ. Ya, seseorang tidak hanya bercita-cita ingin menjadi seorang anak, mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tetapi dia harus berusaha semaksimal mungkin. Baik. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad SAW, arahan-arahan kepada orang tua. Baik. Dimulai alal qul sebagian ulama yang atau sebelumnya ya ketika seseorang melakukan hubungan badan, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillah Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah hubungan kami syaitan dan jauhkanlah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan itu sendiri. Jadi anak itu belum ada, anak itu belum lahir. Kita sudah meminta perlindungan kepada Allah agar keturunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dijauhi dari syaitan. Ini sebenarnya kan persiapan yang luar biasa. Makanya di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah doa-doa ayah atau doa-doa para nabi dan rasul agar diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Jadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak atau pasangan muda yang belum punya anak, ya jangan lupa membaca doa ini ketika dia berhubungan badan. Dan selalu dia mengikat doanya dengan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian yang kedua, setelah anak itu lahir, alal qaul sebagian para ulama yang mensahihkan hadis untuk dikumandangkan adzan. Kan begitu? Ya, di antara hikmahnya para hadirin dan hadirat, para ibu-ibu, bagaimana seorang anak yang belum mengerti apa-apa. Dia belum mengerti kalimat Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dia belum mengerti. Tetapi ini yang diperdengarkan di telinganya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik seorang ayah dan seorang ibu yang anak itu masih baru lahir saja sudah diperkenalkan Allah, apalagi ketika dia sudah tumbuh dewasa, maka lebih harus diperkenalkan dan dibekali dengan apa? Dengan ilmu agama. Kan begitu? Dia masih kecil, masih di rumah, nggak kemana-mana. Tapi kalau dia sudah masuk SMP, dia sudah masuk SMA, dia sudah pergaulannya sudah semakin luas, dia akan sudah bergaul dengan banyak orang. Maka kalau seandainya dia tidak punya bekal yang kuat dalam ilmu agama, dia akan terseret. Taib. Kemudian Rasulullah telah mengajarkan kepada para ibu dan para ayah, anak yang berumur 7 tahun diajak untuk sholat. Ya, umur 10 tahun ya dipukul dengan pukulan yang tidak menyiksa supaya dia sholat. Kalau dia tidak mau sholat dipukul. Ini kan ada arahan-arahan dari Nabi agar orang tua punya kepedulian kepada anaknya, pendidikannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seorang anak yang dia tidak berbuat perkara yang haram. Enggak, dia bukan buat perkara yang haram, tapi adabnya. Ada seorang anak kecil waktu itu makan tidak beraturan. Kata Rasulullah, ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Oh ya anak kecil, makanlah dengan nama Allah, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan kananmu dan makan dengan yang dekat dengan darimu. Padahal makan yang tidak dekat darinya enggak haram kan. Kalaupun seandainya haram dia belum balik, dia enggak berdosa, tapi tetap ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya akan ada kesemangatan dari seorang ayah dan seorang ibu. Kembali lagi ayah dan ibu harus punya panutan, harus menjadi suri tauladan. Ibu dan ayah adalah orang yang pertama yang menerapkan daripada hukum-hukum Allah itu sendiri, yang menerapkan syariat Allah pada dirinya, maka insya Allah akan berbekas pada anaknya. Tapi kalau seandainya saya ingin anak yang soleh, tapi ibu dan ayahnya nggak berusaha untuk menjadi orang yang soleh, maka sulit apa yang ingin kita dapatkan tersebut dari cita-cita yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, suaranya nggak kedengaran.
Bu Syuaib. Oh, khair. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, qadarullah kami orang tua mengenal sunnah setelah punya anak. Dan orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Bagaimana cara membagi prioritas antara belajar ilmu agama, bermain dengan anak, dan tugas lainnya yang setiap hari banyak pekerjaan. Dan salah satunya terkait kendala dengan belajar online. Karena ketika kita memegang HP, anak juga ikut minta pegang HP. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Naam, ayyuhal ikhwah wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi ini salah sebuah dilema ya. Ketika anak harus dijauhi dari HP karena hal-hal yang kemudaratan HP untuk anak itu lebih besar daripada manfaatnya. Dengan kondisi seperti ini, maka mau nggak mau si anak harus memegang HP. Ya, harus memegang laptop, harus ada apa istilahnya, internetnya harus aktif dan seterusnya. Dan juga harus ada kehadiran seorang ibu dan seorang ayah untuk mengontrol anaknya ketika dia memegang HP. Dan bersama dengan itu ayah dan ibu juga punya kerjaan sendiri masing-masing. Jadi dilema enggak? Jadi sebuah dilema, maka tentunya saddidu wa qarribu, ya berusaha seseorang semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya dengan kondisi seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Tentunya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Maka banyak-banyak berdoa sama Allah dalam kondisi seperti ini. Bangun sepertiga malam, ya Allah, dengan kondisi pandemi seperti ini, ya jagalah keluarga saya, jagalah anak saya, didiklah dia, bimbinglah dia, ya dan jauhkanlah dia dari hal-hal yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Ini merupakan hal yang paling tepat untuk kita lakukan di masa-masa yang seperti ini. Yang mau nggak mau si ayah juga harus mencari nafkah, harus keluar dari rumahnya, harus mencari rezeki, ya, dan juga mungkin ada sebagian orang tidak mampu untuk membayar orang yang menjaga anaknya untuk sekolah online seperti ini, maka tentunya semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa ya mengalahkan dari apa yang telah Allah tetapkan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada dua anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak yatim tersebut, dan harta yang diwariskan oleh kedua orang tuanya disebutkan dalam ayat tersebut dikarenakan kesolehan kedua orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin ibunya juga sudah meninggal, dia tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa berhadapan langsung karena dia sudah meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga anak yatim tersebut, menjaga harta yang diwariskan oleh orang tuanya dikarenakan kesolehan orang tuanya. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik, ya mungkin orang tuanya nggak meninggal, tapi orang tuanya punya kerjaan yang memang dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, yang dia tidak bisa mengontrol anaknya setiap saat, maka tentunya kembalilah kepada Allah. Berusahalah memperbaiki diri. Jagalah batasan-batasan Allah ketika kita di rumah dan juga ketika kita keluar rumah. Maka Rasulullah telah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga anakmu. Allah akan menjaga harta yang kau miliki. Ya, ini adalah hal yang bisa kita lakukan karena tidak akan mungkin juga seorang ayah harus 24 jam dia bersama anaknya karena dia harus mencari rezeki dan nafkah. Mungkin solusi yang paling terbaik yang kita lakukan di zaman-zaman yang seperti ini. Dan begitu juga mungkin orang tua yang dia baru mengenal sunnah dan anaknya sudah dewasa, mungkin belum pakai jilbab, mungkin juga belum sholat dan lain sebagainya, maka kembali kepada soal yang sebelumnya, jadikanlah ini sebagai lahan untuk berjihad, lahan untuk mengambil pahala yang sangat besar di sisi Allah, ya untuk semaksimal mungkin untuk dia banyak berdoa dan memikirkan, ya mendidik anaknya semaksimal mungkin agar dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan kita cukupkan sekian karena terkendala waktu dan juga untuk Ustadz ada kegiatan lain. Mungkin untuk Ustadz memberikan pertanyaan Ustadz agar nanti bagi jamaah yang ingin menjawab pertanyaan bisa membuka mikrofonnya. Kemudian untuk hadiahnya ini adalah sponsor dari Optik Metro di Jalan Majapahit depan Lotemat.
dan juga dari sponsor dari Sahabat Store, yaitu di Jalan Singa Utara. Nanti untuk pengambilan hadiah boleh menghubungi admin atau datang langsung ke lokasi. Terima kasih. Untuk Ustadz, silakan berikan pertanyaan Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Soalnya mudah-mudahan saja dari materi yang kita bahas tadi ya. Siapa nama wanita yang telah mengorbankan 4 putranya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustazah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz tadi dengan Nani Ustadz. Siapa? Nani. Oh Nani. Oke, silakan Ibu Nani. Afwan tadi pertanyaan ibundanya Ibu Mujahid namanya Ustadz ya. 4 orang pemuda yang mereka meninggal semuanya di jalan Allah, yang saya tanya siapa nama ibunya? Al-Khonsa. Ya, Al-Khansa bintu Amr bin Al-Harith. Masya Allah. Jazakillah khairan. Wa jazakillah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Kemudian soal yang kedua. Nah, apa yang dinasihati oleh ibunya Imam Malik rahimahullah kepada Imam Malik? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari Bandung. Jawabannya adalah wahai anakku, belajarlah, ambillah adab dan akhlak dari gurumu sebelum kamu belajar hadis dan mengambil ilmu fikih darinya. Masya Allah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, soal yang ketiga. Apa nama peperangan yang terjadi ya yang kemudian Al-Khansa beliau kehilangan 4 putra beliau, syahid di jalan Allah. Apa nama peperangannya? Tafadhol, kalau ada yang mau jawab silakan dibuka mic-nya. Nggak ada yang bisa jawab. Kalau udah ada ganti pertanyaan lain aja Ustaz, yang mudah. Ustadz boleh jawab lagi? Oh ya boleh silakan. Boleh. Maaf kalau udah yang jawab untuk yang lain dulu ya, karena nanti untuk apa? Untuk door prize-nya untuk 1 orang 1 door prize. Baik, kalau tidak ada yang jawab, mungkin yang mau jawab silakan, tapi door prize-nya cuma 1 dapatnya. Nah Ustadz, perang Qadisiyah Ustadz. Perang Al-Qadisiyah. Jadi kemudian soal yang ketiga ya, meski ketiga ya. Sebutkan dua faidah dari kajian yang kita petik hari ini. Nah, mudah kan? 2 faidah saja dari yang sudah saya ceramah 1 jam lebih ini, apa faidah yang bisa kita petik 2 saja? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba ya Ustaz, faedahnya yang dapat dipetik. Yang pertama, pentingnya seorang laki-laki untuk sebelum menikah mencari wanita yang baik akhlaknya, karena baik agamanya untuk persiapkan generasi yang baik yang soleh-solehah. Kemudian yang kedua adalah apabila anak-anak yang dididik agamanya dengan baik oleh orang tuanya, insya Allah tidak akan meninggalkan orang tuanya, bahkan akan berusaha untuk menjaga orang tuanya. Kemudian akan dikumpulkan di surga bersama anaknya, insya Allah. Amin. Jazakallah khairan. Cukup, masya Allah. Yang terakhir ya. Yang terakhir apa wasiat ya imam atau ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kepada putra beliau ketika beliau sudah sedang menuntut ilmu? Apa wasiat ibunya Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri? Baik.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana coba jawab ya Ustadz. Nasihat Ibu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, wahai anakku, jikalau engkau sudah menulis 10 ayat, maka lihatlah apakah itu akan bertambah rasa takutmu kepada Allah. Kalau seandainya dengan ilmu yang engkau dapatkan tidak menambah rasa takutmu kepada Allah, ketahuilah ilmumu itu tidak akan bermanfaat bagimu dan itu akan memudaratkan kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Jazakillah. Baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk door prize-nya kami sampaikan dulu. Untuk yang menjawab pertanyaan pertama dan juga kedua, hadiahnya adalah kacamata. Kemudian untuk penjawab pertanyaan ketiga dan keempat adalah buku fikih wanita. Yang nanti untuk pemenang silakan bisa menghubungi admin di nomor 0813 257 12111 atau silakan lihat di chat yang sudah kami sampaikan. Kemudian untuk Ustadz Haris, kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz yang telah menyempatkan waktunya, dan kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semoga memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Dan untuk kajian pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana izin ya. Nah, Ustaz, fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam.